sebaik-baik istri yang bila dipandang suami menyenangkan. Kami pengantin baru belum lama. Saat tidur bersama, suami sering minta ngempong pada saya. Bila tidak diberi, tidurnya terus membelakangi. Pertanyaan, apa saya termasuk istri yang dilaknat malaikat karena suami tidak ridho semalaman? Yang kedua, apa suami yang ngempong pada istri bisa menjadikan suami menjadi anak susu, Ustaz? Mohon tausiahnya karena suami juga ada di sini. Ya. Nah ini terus jawabnya gimana ini? Lah ini baik. Wong tidak tahu maka ditanyakan, ini baik. Ternyata ya lebih mudah nyapih anak usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun itu lebih mudah disapih. Wah ini nganti gede nganti anu ternyata yo angel sapi-sapiane kan. Kalau mau tidur ngempong. Kalau tidak diberi kempong tidur membelakangi. Lah bagaimana sebagai istri? Ya sudah diberi kempong saja. Diberi kempong saja kan itu. Biar suaminya tidurnya angler. Nanti nek wis tidur angler nak ucul dhewe. Lah kalau suami sebelum tidur kemudian menginginkan untuk muasyarah zaujiyah dulu, berhubungan suami istri, kalau memang istri atau saudari sebagai istri ini tidak punya udzur yang dibenarkan oleh agama, misal tidak sedang sakit atau hal lain yang dibenarkan oleh agama, maka layani dengan baik, sepenuh hati. Kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kemudian saudari menolak ajakan suami itu untuk muasyarah zaujiyah, berkumpul suami istri, kalau suami semalaman bermalam dalam keadaan marah ke jenengan, tidak ridho, maka jenengan dilaknat oleh penduduk langit sampai suami ridho atau sampai pagi. Nah, mungkin akan berpikir, wah bengi iki engko nek ra ridho ra apa-apa, sesuk-esuk kan laknat sudah berhenti kan itu. Sebelum pagi Allah kirim malaikat maut. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah sebelum pagi, sehingga meninggalkan dunia masih dalam keadaan mendapat laknat penduduk langit. Naudzubillah. Jika tidak ada uzur syar'i, maka layani ajakan suami sepenuh hati. Apalagi permintaannya ngempong, ya sudah beri kempong saja. Apakah kalau istri memberi kempong suami sehingga menjadi anak susu? Tidak, ya. Tidak menjadi anak susu. Dikatakan anak susu itu kalau dia menyusu pada seorang perempuan
pada usia susuan. Baru itu menjadi anak susu. Kalau sudah di luar usia susuan, tidak lagi menjadi anak susu. Dia menjadi anak susu kalau memang dia menyusu air susu seorang ibu, seorang perempuan di usia susuan. Karena anak ini dia tidak kenyang tanpa menyusu ibu, sehingga itu dikatakan sebagai anak susu. Kalau sudah di luar usia susuan, apalagi suami, itu tidak dihitung sebagai anak susu karena sudah di luar usia susuan. Ya. Wah, aneh tapi ya nyata. Ya, sebagai istri yang baik, kalau keinginan suami seperti itu selama keinginannya tidak terlarang oleh agama, maka dipenuhi saja keinginan suami. Dek, aku raiso turu nek ra ngempong, ya sudah, beri kempong saja. Kecuali kalau permintaan suami itu dilarang dalam agama. Misal minta istri untuk berhubungan badan tetapi lewat jalur lubang yang satunya, bukan lubang kewanitaannya tapi lewat yang satunya. Mau atas nama cinta, mau atas nama sayang, itu haram. Dek nek ra lewat kono aku ra isah turu pun mboten sare nggih kajenge. Kenapa? Karena itu permintaan maksiat. Maka istri tidak boleh menuruti permintaan suami yang maksiat seperti itu. Kalau permintaannya tidak terlarang dalam agama, tidak ada larangan dalam agama, dipenuhi saja. Tapi kalau itu larangan agama, jangan ditaati. Meski resikonya dicerai. Alhamdulillah malah dipisahkan oleh Allah dari suami laknat. Oh, mintanya kok lewat itu. Ini kan suami laknat sudah. Alhamdulillah dipisahkan oleh Allah. Ya, ada lagi.